Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Ramadan, pemudi solihah berakhlakul karimah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tema Bina Ramadan kali ini akan membahas tentang manfaat puasa dalam perspektif psikologi. Oke, ketika kita akan membahas manfaat puasa dalam perspektif psikologi, maka sebaiknya memang dimulai dari pertama kali adalah kita akan meniatkan diri bahwa kita akan berpuasa dengan penuh kesadaran, yaitu mindfulness, puasa yang mindfulness. Bagaimana itu puasa yang mindfulness? Yang ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita memang akan berpuasa secara mindfulness. Yang pertama adalah niat. Niat adalah memindset otak kita bahwa kita akan berpuasa, sehingga tubuh menyiapkan segala hal untuk kita menjadikan puasa secara kuat sepenuhnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa segala sesuatu itu sangat tergantung pada niat, dan apa yang kita peroleh itu sangat bergantung juga dengan niat kita pada awal tadi. Sehingga niat itu penting untuk menjadikan kita puasa dengan penuh kesadaran. Yang kedua adalah tentang self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan diri bahwa kita akan kuat berpuasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, dari awal hari berpuasa sampai ketika nanti buka. Keyakinan ini menjadikan kita berpuasa bahwa kita sadar bahwa kita sedang berpuasa. Yang ketiga adalah tentang self-control, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan dengan segala aturan, segala anjuran yang terdapat dalam puasa, khususnya berpuasa Ramadan. Baik itu anjuran secara sunnah, wajibnya apa, syarat-syaratnya apa, bahkan anjuran-anjuran perilaku yang dianjurkan ketika kita berpuasa Ramadan. Ketika ketiga hal ini sudah kita lakukan, maka insya Allah kita berpuasa secara mindfulness dengan penuh kesadaran. Ketika sudah penuh dengan kesadaran, kita akan bisa merasakan manfaat-manfaat berpuasa. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah mengontrol emosi. Puasa itu terkenal dengan menahan lapar dan dahaga. Namun ternyata tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan amarah, perilaku-perilaku buruk yang lain, kemudian menghujat, membuli, ngerasani, dan seterusnya. Jadi sebuah amalan-amalan itu melatih kita untuk bisa mengontrol emosi kita dalam keseharian kita, khususnya selama berpuasa Ramadan. Yang kedua adalah melatih empati dan simpati kita. Ketika berpuasa banyak sekali anjuran-anjuran, baik itu rewardnya pahala yang dilipat gandakan, maupun anjuran-anjuran yang lain seperti sedekah, zakat, infak, lebih banyak untuk memberi pada orang lain, lebih banyak memberi pertolongan pada orang lain, itu sangat dianjurkan di bulan puasa. Maka itu akan melatih rasa simpati dan empati kita sebagai bentuk dari hablum minan nas kita. Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi. Dalam sebuah riset ternyata ditemukan bahwa ketika seseorang itu berpuasa akan meningkatkan BDNF, yaitu Brain Derived Neurotrophic Factor, yaitu faktor di mana kekurangan kognitifnya jadi meningkat, sehingga seseorang ketika berpuasa bisa lebih konsentrasi, bisa lebih fokus. Itu alasan yang pertama. Kemudian ketika kita memang sudah niat, memang tubuh kita menyiapkan segala sesuatu, otak termasuk juga memberikan sinyal bahwa meskipun berpuasa kita akan tetap siap, kita akan tetap fokus. Kemudian ketika kita berpuasa, tubuh akan mencari lemak tambahan dalam membentuk energi, yaitu lemak akan dirubah menjadi keton. Keton itu adalah zat yang disukai oleh otak. Maka keseluruhan faktor ini menjadikan
Ketika seseorang berpuasa, menjadikan lebih konsentrasi, kreativitas meningkat, dan bisa lebih fokus. Kemudian yang keempat adalah sense of self, yaitu kepekaan pada diri sendiri. Momen berpuasa adalah momen untuk melakukan evaluasi diri, melakukan introspeksi. Apa saja yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita tambahkan, apa yang harus kita perbaiki. Itu dapat di bulan puasa. Yang kelima adalah melatih mood menjadi lebih positif. Dari tubuh yang pertama kali niat itu sudah diniatkan untuk berpuasa, semangat dan berbahagia menjalankan puasa, maka hormon stres menurun, hormon bahagia meningkat. Sehingga itu memperbaiki mood. Kondisi-kondisi itu keseluruhan dari berbagai latihan anjuran yang kita lakukan selama kita berpuasa Ramadan akan melatih kita menjadi pribadi yang lebih sehat secara psikologis, lebih matang secara psikologis pula. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan.